Terima kasih. Yang kebanyakan ini aja ya. Nggak apa-apa ya, namanya juga belajar ya, Dek, suatu bentuk usaha. Nggak apa-apa, yang rajin semoga tambah rajin, bisa sesuai apa yang kalian inginkan. Oke, materi pada sore hari ini tentang jual beli, teman-teman. Mungkin kalian semua udah paham ya, udah sering melakukan lah ya, karena dalam kehidupan sehari-hari itu setiap orang pasti melakukan transaksi jual beli, karena kita semua itu makhluk sosial ya, yang saling membutuhkan satu sama lain. Menurut bahasa, jual beli itu disebut dengan al-bai'u atau al-tijarah ya teman-teman. Sedangkan menurut istilah, yaitu pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab qabul sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum dari jual beli teman-teman itu ada dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma atau kesepakatan para ulama ya. Dari Al-Quran yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, prinsip-prinsip dulu ya Kak. Nggak apa-apa deh, di awal aja Kak, nggak apa-apa tadi, prinsip. Oke, ini nanti prinsip-prinsip jual beli masuk di syarat ya teman-teman. Tak jelaskan, nanti mungkin ini agak sedikit berbeda teman-teman apa yang saya jelaskan dengan apa yang ada di PPT ya. Nanti mungkin bisa dicatat aja. Rukun jual beli teman-teman itu ada 4. Yang pertama ada penjual dan pembeli atau akidain. Ya jelas dong, ya masa nggak ada penjual nggak ada pembeli ya. Yang kedua ada barang yang diperjualbelikan atau maqud alaih. Barang yang diperjualbelikan, tentu saja ketika kita melakukan jual beli otomatis harus ada barang yang akan diperjualbelikan, yang akan kita tukar. Yang ketiga alat nilai tukar pengganti seperti uang misalnya atau yang lainnya. Yang keempat ada ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau yang disebut dengan ijab qabul. Materi jual beli ini masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya ya teman-teman. Syarat-syarat jual beli. Yang pertama syarat dari penjual dan pembeli. Adapun syarat sah jual beli itu dianggap sah itu ketika si penjual dan pembeli itu memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, keduanya itu harus balik atau berakal sehat ya teman-teman. Maka di sini berarti kayak orang gila, orang bodoh yang tidak mengetahui tentang, berarti tidak sah melakukan akad jual beli. Nanti kalau misal kecepatan bilang aja ya teman-teman ya. Terus yang kedua bukan pemboros, tidak suka memubazirkan barang, bukan paksaan, yakni itu atas kehendak sendiri. Jadi dalam jual beli itu teman-teman itu tidak ada unsur paksaan satu sama lain. Seperti hadis yang disabdakan oleh Rasulullah,
bahwa sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka atau antarodi. Nah, atas dasar suka sama suka di sini teman-teman maksudnya ketika kita membeli sesuatu itu si penjual dan pembeli itu sudah mencatat sama. Saya pengen beli boneka. Saya pengen beli boneka. Harga bonekanya itu 60.000. Mungkin bagi saya sebagai pembeli terlalu mahal ya. Pasti dalam jual beli itu ada yang namanya tawar-menawar ya, teman-teman. Ada yang namanya tawar-menawar. Nah, dari tawar-menawar tersebut itu nanti akan diperoleh suatu kesepakatan di mana antara si penjualnya itu ya rela dengan harga segitu, si pembelinya juga sesuai, oke harga segitu. Itu yang dimaksud dengan atas dasar suka sama suka. Tapi biasanya ada teman-teman nih, misalnya kalau mungkin kalian bisa lihat lah ya kalau misalnya di pasar atau di suatu lingkup yang melakukan transaksi jual beli, biasanya ada nih, wah itu terlalu mahal biasanya. Saya maunya harga segini aja Bu, gitu. Biasanya nanti ada yang ditinggal pergi gitu ya, ditinggal pergi sama si pembelinya, terus nanti penjualnya manggil-manggil, oke nggak apa-apa harganya segitu, gitu misalnya. Harganya murah misalnya. Nah, nanti ketika sudah mencapai apa ya pembayaran, biasanya tuh nanti pembelinya kadang suka apa ya teman-teman, kayak grundel gitu loh di dalam hatinya misalnya. Itu sebenarnya nggak boleh teman-teman ya. Kalian juga nggak boleh sih sebenarnya kalau kayak gitu ya, kalau melakukan transaksi kayak gitu nggak boleh. Ini suaranya terdengar kan ya? Aman, Kak. Oke. Aman. Yang kedua, syarat barang jual beli. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan, yang pertama, barang itu harus ada saat terjadi transaksi. Maksudnya itu harus jelas, dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Penjual memperlihatkan barangnya kepada si pembeli secara jelas, baik ukurannya, takarannya, jenisnya, ataupun harganya, teman-teman. Maksudnya apa? Misalnya nih, kita beli cabai misalnya. Takarannya itu harus sesuai, misalnya setengah kilo ya harus setengah kilo, seperempat ya harus seperempat. Tapi mungkin ya bagi ya ada sih beberapa penjual ya mungkin yang agak menyimpang misalnya. Biasanya tuh ada di bawah timbangannya itu dikasih uang receh dulu, jadi timbangannya nggak sesuai. Itu nggak boleh. Terus yang kedua, barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Misalnya, ya itu tadi kayak misalnya jual beli cabai ya cabainya kan mesti untuk masak gitu ya. Yang nggak bermanfaat itu ya barang-barang yang hasil curian atau minuman keras dan lain sebagainya itu nggak boleh. Terus yang ketiga, barang jual beli yang menjijikan itu tidak sah, itu nggak boleh. Barang-barang yang menjijikan atau yang seperti bangkai itu nggak boleh juga. Terus yang selanjutnya, barang yang dijual itu dapat dikuasai oleh, misalnya, barang yang dijual itu tidak dapat dikuasai oleh siapapun. Itu syarat yang terakhir. Syarat dari barang yang diperjualbelikan. Terus alat tukar-menukar barang harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harganya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika tawar-menawar ya pasti ada kesepakatan harga. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual.
Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter, bukan berupa uang, tapi berupa barang, itu boleh. Yang terakhir, ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul dilakukan oleh pihak penjual barang dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota. Macam-macam jual beli. Ini ada nggak ya syarat sah dalam transaksi jual beli? Bentuk transaksi jual beli dalam Islam. Yang pertama ada buy, jual beli langsung. Yang kedua ada salam, transaksi jual beli di mana pembayarannya dilakukan di muka. Yang ketiga ada stishna, transaksi jual beli di mana barang yang dijual belum ada. Yang keempat ada ijaroh atau sewa menyewa. Yang kelima ada wakalah, mengambil keuntungan dengan menguruskan harta milik orang lain. Selanjutnya Kak bisa di hal-hal yang dilarang dalam transaksi jual beli. Yang pertama riba atau bunga. Yang kedua ada horor atau ketidakpastian dalam transaksi. Yang ketiga ada transaksi yang menyalahi syariat Islam. Yang keempat, ada transaksi yang merugikan salah satu pihak. Yang terakhir, barang yang dijual harus halal dan tidak dilarang oleh agama. Ya betul teman-teman, materinya mirip dengan kitab Fathul Qorib ya. Bisa. Saya juga ada beberapa sedikit ngambil di kitab tersebut. Mungkin kalian yang anak pondok ya teman-teman, bisa dilihat di kitab Fathul Qorib. Diunduh juga bisa, tapi saya juga ada kalau mau minta ininya nanti DM aja di Instagram saya. Oke, ini ada beberapa tambahan ya teman-teman. Ada jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bentuk-bentuknya apa aja teman-teman? Yang pertama, jual beli sistem ijon. Mungkin dulu waktu SMP masih ada materi ya terkait fikih juga ada. Jual beli sistem ijon itu maksudnya jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berbunga ataupun masih sangat muda. Itu nggak boleh teman-teman, karena ada beberapa hal ya, misalnya mungkin suatu saat bisa rusak atau bisa dimakan sama serangga-serangga gitu ya. Jadi ketika pada saat berbuah malah udah nggak ada. Itu nggak boleh teman-teman. Karena bisa merugikan kedua belah pihak ya, khususnya si pembeli. Terus jual beli barang haram. Itu jelas tidak sah teman-teman. Seperti minuman keras, bangkai, darah, atau daging babi itu haram ya teman-teman. Yang ketiga ada jual beli sperma hewan. Itu tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak diterima wujudnya. Terus jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Itu juga nggak boleh. Karena kemungkinannya itu ketika lahir bisa hidup ataupun bisa mati. Terus jual beli barang yang belum dimiliki, maksudnya jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Sedangkan pembeli kedua akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Itu nggak boleh. Yang terakhir, jual beli yang belum jelas. Atau horor itu tadi ya, nih. Horor atau ketidakpastian.
dalam transaksi itu nggak boleh teman-teman, karena belum ada kejelasan ya dan cenderung berspekulasi. Contohnya gimana? Seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Namun dikecualikan ya menjual buah yang masih muda yang memang bisa dimanfaatkan ketika masih muda. Kayak misalnya nangka muda yang sudah umum digunakan ya teman-teman buat sayuran itu loh. Tuh terkecuali yang seperti itu. Terus ada jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Yang pertama ada jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Itu khusus bagi laki-laki muslim yang wajib melaksanakan sholat Jumat ya teman-teman. Itu ada hadisnya, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Ada jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar, itu nggak boleh. Sah, tapi dilarang oleh agama. Terus ada jual beli dengan cara niat menimbun barang, itu juga nggak boleh. Terus yang selanjutnya ada jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Seperti yang tadi dijelaskan teman-teman, itu sebenarnya sah, cuman tidak diperbolehkan dalam Islam ya teman-teman. Kayak tadi misalnya kalian beli beras atau beli apa itu banyak rata-rata teman-teman kalau kalian perhatikan ketika kalian pergi ke pasar, biasanya ya orang yang tidak bertanggung jawab yang seperti itu, yang main curang, itu nggak boleh teman-teman. Itu biasanya di bawahnya dikasih kayak cekungan, nanti isinya receh, 500-an atau berapa itu, banyak biasanya. Jadi misalnya kita beli beras 1 kilo misalnya, itu belum 1 kilo, padahal belum 1 kilo, tapi di situ udah 1 kilo, itu nggak boleh. Terus jual beli dengan cara mengecoh, ini mengandung unsur penipuan atau menzolimi pembeli, itu juga nggak boleh. Mungkin barangkali yang orang tuanya penjual atau pembeli ya teman-teman ya, bisa diingatkan, bisa dilihat timbangannya di bawahnya itu loh. Mungkin itu aja teman-teman materi pada sore hari ini. Ada yang mau bertanya? Saya Kak, saya. Alset Boy itu siapa namanya ya? Kak panggil aja Kak. Oke. Mau nanya nih Kak, semisal kita kan sekarang udah zaman modern. Nah, tempatnya orang jual beli online. Nah, terus kan syaratnya jual beli itu harus memahami isi, harus memahami kondisi barang tersebut. Tapi kalau kita melihat dari komen-komen orang, itu hukumnya gimana Kak? Ikut komen orang. Oke, terima kasih. Alset Boy lucu. Ya itu tadi deh. Tadi kan kita bisa melihatnya dari penilaian yang ada di komentar orang gitu kan. Nah, tapi ini yang kamu maksud itu hukumnya atau gimana nih? Hukumnya Kak, hukumnya. Bisa jadi terjadi unsur penipuan Kak, karena belum memenuhi kriteria. Iya. Nah, kan hukumnya itu sebenarnya boleh teman-teman kita beli di online ya. Selama objek atau barang yang dijualnya itu loh teman-teman itu tidak mengandung unsur yang haram ataupun mengandung unsur penipuan itu. Ya kan kita bisa dilihat tadi di penilaian orangnya. Itu biasanya seperti itu.
boleh selama barang tersebut ya teman-teman itu masih objek barangnya yang dijual itu bukan barang haram ataupun bukan barang-barang yang terlarang, itu boleh teman-teman, nggak apa-apa. Karena ya memang kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Ada lagi? Gimana Al? Paham Kak, paham. Makasih Kak. Keracunan Shopee. Shopee Pay Later itu boleh nggak Kak? Ya boleh. Itu kan nanti ada akadnya ya teman-teman biasanya ya. Soalnya saya nggak pernah pakai Shopee Pay Later teman-teman, nggak tahu, nggak mudeng Shopee Pay Later. Tapi itu kan biasanya nanti ada perjanjiannya teman-teman. Itu kalau ada perjanjiannya itu boleh, nggak apa-apa. Selama kalian bisa membayar, bisa melunasi itu boleh. Tuh Shopee Pay Later itu kan itu sistemnya gimana sih, kita beli dulu gitu, bayarnya nanti itu kan? Kak mau nanya lagi Kak. Iya Kak, oke. Terkait ada Kak pinjaman online Kak. Iya. Itu hukumnya gimana Kak? Semisal ada yang meminjam pinjam online terus pakai foto KTP orang. Berarti kita pinjem uang online nih misalnya, tapi pakai KTP-nya orang. Iya Kak. Itu ini ada beberapa ini ya teman-teman, ada yang memperbolehkan, ada yang yang haram gitu ya. Karena memang kalau yang mengandung unsur riba itu ya haram teman-teman. Kayak pinjol-pinjol itu apalagi kita pakai apa namanya? Ya jelas nggak boleh. Jelas itu tidak boleh karena ya bisa ditindak pidana juga itu. Jelas nggak boleh ya teman-teman. Kalau bisa sih janganlah. Kalau yang berbau unsur-unsur riba itu sebaiknya dihindari. Meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan haram. Itu sebaiknya kita menghindari yang seperti itu ya teman-teman. Domino domino itu judi ya Kak. Kredivo itu aku laku, lebih hati-hati guys. Iya betul sekali. Jadi lebih berhati-hati, lebih memilih mana yang sekiranya baik, mana yang sekiranya enggak. Domino itu kan haram emang bukannya. Domino itu apa ya teman? Malah saya nggak tahu nih. Kak kalau game itu game Higgs Domino yang skater itu Kak Kenapa kurang haram ya? kurang kurang jelas, Dek? Gimana? Itu Kak game misalkan itu game Higgs Domino haram ya Kak, judi online Yo judi yang online jelas haram, Dek. Judi online itu ya sebenarnya janganlah. Itu tuh sudah diatur dari sananya gitu loh. Itu yang membuat kalian itu awalnya, misalnya nih awalnya kalian main pertama menang nih. Itu yang membuat kalian ketagihannya, wah ini menang nih, besok lagi jackpot lagi itu nggak boleh, nggak boleh. Janganlah. Selama 40 hari itu sholat kalian nggak diterima, nggak sah. Kakak pesen nih sama kalian ya khususnya, pokoknya jangan sekali-kali lah main bahasa sekarang slot, nggak boleh. kalau misal game online Kak misalkan top up beli skin gitu Kak, boleh nggak Kak? Kayak Mobile Legends beli skin. Itu mengandung unsur ini enggak kalian mainnya? Cuma memperindah apa Kak game.
Ya, yang jelas selama itu tidak apa ya, mengandung unsur yang terlarang ya, itu ya tetap Tapi nggak boleh. tapi kan top up-nya Kak tanpa unsur ijab kabul. Belanja diamondnya di Google biasa Ya gitu. itu sebaiknya dihindari ya teman-teman ya, sebaiknya dihindari. Iya, itu kan nggak apa namanya, nggak ada sesuatu yang dirugikan kan? Maksudnya dalam artian itu kan kalian ada, ya kalian juga ini kan mau, terus juga untuk tadi memperindah katanya. Ini kok saya nggak bisa on cam ya? Zoom saya kenapa? Ada lagi teman-teman? Ya betul, itu kesepakatan harga juga. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kita saling sharing ya teman-teman ya. Ini yang pokoknya yang aktif nanti jadi brand ambassador katanya. Itu Kak ada yang tanya. Oke. Kak, kan nabung di bank itu harus ada potongan kan? Itu termasuk riba nggak? Ya emang sebenarnya itu nggak boleh sih Dek, di bank itu karena ya mengandung unsur riba. Betul, jangan di bank konvensional, di bank syariah. Ada lagi teman-teman? Ini Aman dari Kak. tadi yang aktif siapa ya nih? Dari tadi yang aktif terus siapa lagi nih? Absennya jangan lupa ya teman-teman, absensinya. Kalau boleh tahu, Kak ambil jurusan apa? Lagi yang mau bertanya. Ini absensinya udah kakak share ya. Teknik informatika ini saya pakai laptopnya teman saya. Soalnya laptop kakak LCD-nya pecah teman-teman kemarin Jumat kemarin waktu mau ngajar itu loh. Pecah. Jurusan apa kak? Saya jurusan ekonomi manajemen teman-teman. Manajemen keuangan. Ya betul, ekonomi kalau nggak salah. Kemarin yang udah ngerjain soal kemarin siapa coba? Bisa dilihat, kita bahas ya teman-teman.
Terima kasih atas ilmunya, Kak. Oke. Kalau pengen tahu ya teman-teman, banyak MTK-nya nggak, Kak? Nggak ada deh. Kalau misalnya di ekonomi itu lebih ke ekonomi, perhitungan ekonomi, bukan matematika. Malah paling statistika. Kalau pengen tanya-tanya ya, tanya-tanya lebih detail nanti kalau di sini nggak cukup, bisa DM aja deh di Instagram Kakak ya. Oke, jangan lupa SS ya, Kak. Siap. Kakak dari mana? Kakak sekarang tinggal di Semarang, deh. Ada yang orang Semarang, nanti kita bisa meet up bareng. Soal kemarin coba ada yang mau ngasih jawabannya nggak? Ada yang mau jawab soal kemarin? Ini soal yang untuk beli udah di-share nanti ya sama panitianya. Udah set. Irmawati. Nih yang aktif nih Irmawati, Alset Boy, Ahmad Abi Maulana. Bisa jawab nggak kemarin? Itu kan materi fikih kemarin ya teman-teman ya. Abi udah ngerjain ya. Coba ada yang bisa jelasin nggak kemarin? Syirka Abdan sama Syirka Anak.
Bisa jawab nggak semuanya kemarin ngerjain soalnya? Kalau syirka abdan itu kalau nggak salah hukum kerjasama, terus nanti hasilnya dibagi, Kak. Kalau syirka anan itu semisal kerjasama tapi dalam hal modal kalau nggak salah itu, Kak. Syirka abdan itu kerjasama antara satu orang atau dua orang lebih ya yang memiliki kemahiran untuk bekerja sama dan membagi hasil kerjasamanya berdua dengan syarat pekerjaan mereka yang dilakukan itu harus sama. Contohnya misalnya, contohnya apa coba Al? Kalau contohnya syirka abdan kok kayak semisal petani, Kak. Petani kan mempunyai kemahiran masing-masing. Terus nanti hasilnya dibagi. Betul. Iya, betul. Tadi yang dijelaskan Al benar ya, kalau syirkah inan itu lebih ke modal. Pinjam. Hah? Dari situ. Iya, pinjam ya. Buat Zoom. Oke. Ada lagi nggak kemarin soal kemarin bisa dikerjain semua ya yang soalnya ya? Alhamdulillah, Kak. Oke. Nggak usah dibahas berarti ya. Yang penting nanti tryout-nya, kalau ada tryout dikerjain yang betul. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman nih terkait materi ataupun yang lainnya sebelum waktunya habis? Alhamdulillah aman, Kak. Kalau kisah tuh kayak hukuman. Hukuman gimana nih maksudnya nih? Dalam syariat Islam, Kak. Semisal kalau di bangsa Arab tuh dulu mencuri tuh hukumnya dipotong tangannya. Kalau berzina tuh dikubur hidup-hidup terus lemparin batu. Ya kalau di Indonesia kan enggak teman-teman. Kan masing-masing negara kan ada hukumnya masing-masing ya, enggak semuanya harus disamaratakan. Paling di Aceh itu yang seperti kayak di Arab itu di Aceh juga. Musaqah, muzaraah, dan muhabarah itu termasuk syirkah apa teman-teman kemarin? Kalian jawabnya apa? Aku syirka abdan. Ya betul, syirkah abdan. Terus kirot itu disebut sebagai apa kemarin? Mudharabah, Kak. Oke, betul. Bisa lah ya. Saya yakin sih teman-teman di sini semua pintar-pintar semua ya. Amin. Amin ya Allah, amin. Jangan pernah ini ya teman-teman. Mudharabah betul. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Nanti ini soal yang jual beli udah di-share, bisa dikerjakan, dibahas minggu depan. Ya pasti semuanya bisa lah ya. Amin, amin.
Ini yang coba pada buka kameranya, coba pengen. Oke, betul. Jangan lupa duit, doa, usaha, istiqomah, tawakal. Betul, teman-teman. Ini pada punya impian di kampus mana ini, teman-teman? Saya pengen tahu pada punya impian di kampus mana nih? UIN Maliki. Oke. UIN 1 Tulung Agung, UIN Surabaya, UIN Makassar, UIN Malang. Oke. UIN Khas Jember, IAIN Kediri, UIN Sunan Kalijaga, UINSA, UIN Salatiga, UIN Wali Songo, Kak. Oke. UIN Malang. Bagus. UIN Antasari. Absensinya jangan lupa ya, teman-teman ya. Izin ref dulu, Kak. Soalnya tadi sebelum Zoom keringetan habis jogging. Oke. Coba Al, ini dulu Al. On cam dulu coba. Gak pakai baju, Kak. Oke. Disempetin ya, pintar sekali. Habis jogging langsung belajar. Bagus. On cam dulu Al, ya betul ya, diambil bajunya. On cam dulu sebentar. Ini Bentar, Kak. Ahmad Abi Maulana. Ahmad Abi Maulana bisa on cam semuanya. Ini Itmawati juga aktif sekali, Dek. Oke. Berarti nanti untuk materi Fathul Qoribnya bisa itu ya, hanya di DM ya Kak? Mau Oke, minta. nanti bisa DM. Kalau mau minta DM aja ya, Dek. Waduh, tapi laptop saya ini masih di servis. Oh iya, iya. Izin live dulu, Kak. Nanti Kakak kirim ya. Kemarin saya udah sempat download, Di guys. ceritanya ada saya kali aja. Saya bentar nih, dia udah screenshot. Ya, siap ya. 1, 2.